Karena memang rencana saya kembar lagi. Dua orang lagi kembar, yang terakhir enggak. Karena memang embrionya sudah saya simpan ya. Saya simpan dengan baik dan kami sudah tanda tangan untuk menyimpan embrio itu dan akan dipakai dalam program yang saya sudah rencanakan dengan istri. Nah juga kan katanya dari Ustaz sendiri katanya mau memiliki 7 anak nih. Iya. Sekarang sedang sibuk-sibuknya. Kan nunggu 3 tahun juga, apakah itu ntar akan terrealisasikan nggak sih? Mungkin kapan gitu? Itu insya Allah terrealisasi. Karena memang 2 tahun. Bekas jahitannya masih sakit. Kita sudah kontrol sama dokter yang tanganin istri untuk proses persalinan kembar. Jadi boleh untuk kembar kembali karena memang rencana saya kembar lagi. 2 orang lagi kembar, yang terakhir enggak. Karena memang embrionya sudah saya simpan ya. Saya simpan dengan baik dan kami sudah tanda tangan untuk menyimpan embrio itu dan akan dipakai dalam program yang saya sudah rencanakan dengan istri. Kemungkinan 2 tahun lah, 2 tahun ke depan saat si kembar usia 3 tahun kita program untuk kembar kembali untuk anak yang ke-5 dan ke-6. Nah satu lagi yang ke-7 itu yang terakhir. Nah insya Allah sesuai dengan ekspektasi, insya Allah memang kami menginginkan anak 7. Kalau dikasih lebih ya alhamdulillah. Makanya ini sekarang sudah mencak-mencak nih. Aku kelihatan tua gak sih? Apa sih? Nanti beda nih, aku gendutan gak sih? Enggak sayang, sekarang sudah mulai olahraga lagi. Ini perutku kok kendor ya? Ya udah olahraga lagi, mulai diperbaiki lagi, ya nggak apa-apa sih. Artinya bukan berarti punya anak banyak nggak cantik ya? Bukan berarti anak banyak bikin dia tambah tua ya, saya nggak mau. Makanya laki-laki tuh harus kuat kasih uang perawatan. Makanya aneh kalau punya suami nggak support uang perawatan buat istri. Istrinya mau cantik gak ada duit, ya bohong. Memang harus ada jatah khusus untuk memanjakan istri. Itu wajib hukumnya. Agar apa? Istrimu tidak tua menua. Karena bagaimanapun istri kalau sudah punya anak memang ada faktor-faktor genetik yang akan membuat dia kelihatan lebih cepat tuanya. Makanya perawatan di situ penting. Makanya hari ini tetap ada budget buat perawatan lah beliaunya. Tapi Mungkin berapa sih Tat kalau budget sendiri untuk nggak ada. Nggak terhingga ya. Sebenarnya sih Nggak terhingga lah sayang. ya tidak terhingga. Karena nggak, kadang kan orang kan hanya memperhatikan istri cantik dari luar, tapi kadang itu bukan dari luar aja tapi kan dari hati itu harus bahagia dulu. Jadi kalau dari maksudnya muka aja dibikin cantik tapi dalam hati tekanan batin tetap aja kelihatan tua gitu. Jadi kan dari suami itu duit kesini, perhatian kesini gitu, jadi kita bahagia. betul, jadi cuman bukan dari luar aja, dari dalam juga aja. Dari dalam itu artinya apa? Apa yang dia makan aku perhatikan juga pemirsa. Bukan itu maksudnya. Itu penting juga. Bahagian batin itu loh, Bi. Iya itu penting, tapi Kan, itu kalau kayaknya bahagia paling penting batin nggak ada uang perawatan tua juga. Iya kan? Iya juga. Maksudnya ya seiring Juga sejalan. ada banyak penting. Seiring sejalan. Jadi saya mesti perhatikan juga apa yang dia makan. Sekarang alhamdulillah istri sudah termasuk orang yang sudah menjaga makan. Dulu wah jorok banget makannya pemirsa. Apa aja dimakan. Saya bilang orang terlalu banyak makan gula, banyak makan tepung, banyak makan minyak, itu berpengaruh untuk kondisi kulit dan wajah. Makanya saya ajarkan dia kalau mau awet muda banyak makan buah dan sayur. Hindari minyak, hindari tepung. Apalagi usia-usia nanti di atas 30 itu akan lebih cepat kelihatan. 30 ini. Saya dengan istri itu bedanya jauh banget. 15 tahun. 12 tahun. Sekarang saya 45. Istri baru 20 berapa? Mendekati setengah abad ya. Nah, saya bilang sama dia, kita tua-tua keladi deh. Makin tua makin jadi. Dalam artian semakin tua good looking, enak dipandang gitu loh. Makin bagus. Caranya yang mesti kita maintenance sendiri. Saya juga sadarkan dia untuk menjaga diri. Saya juga menjaga diri. Dan tidak ingin kita timpang. Istri tambah cantik, good looking, suaminya sembarangan, saya nggak mau. Kalau istri tambah good looking, suaminya harus tambah good looking. Ini sama-sama menjaga agar kita betul-betul bisa menjaga rumah tangga ini. Kadang dia marah-marah nggak jelas, melihat berita-berita perselingkuhan, artis yang cerai, kok kelihatannya dia masak mesra, lama-lama kok tahu-tahu cerai. Marah-marah nggak jelas, apa sih? Maksudnya ini apa? Yang punya Ya aku masalah takut orang, aja kitanya katanya. yang Ya itu marah. masalah orang, kenapa aku yang kamu marah-marahin? Ya awas hati-hati ya, jangan coba selingkuh-selingkuh. Ya iyalah lagi. Tapi memang aku anggap wajar sih, karena berita-berita seperti itu untuk psikologis perempuan beda dengan laki-laki. Kalau kita kan
Yang penting bagaimana kita menjaga diri. Tapi mungkin Kak bahas soal itu kekhawatiran Kakak. Apa sih yang biasanya dikhawatirin mungkin kalau ngelihat isu perselingkuhan seperti apa? Karena banyak ibu-ibu yang brutal ya. Maksudnya kalau hanya kayak Ustadz menang itu sih ya oke lah gitu. Tapi ini enggak, Ustadz, aduh siapa sih yang enggak seneng lihat Ustadz nih? Pasti ibu di sini pengen nih jadi istri keduanya Ustadz. Itu yang kamu udah pada punya suami lagi. Nah itu asistennya tuh aku cicer banget. Tapi aku selalu berdoa sama Ustaz. Setiap ceramah di hadapan ibu-ibu, ya tau lah ibu-ibu kan nggak semua jelek kan. Ada yang cantik juga kan. Saya berdoa, ya Allah buramkan mataku. Setiap ceramah buramkan mataku agar aku tidak bisa melihat kecantikan wanita-wanita yang lain kecuali hanya istriku yang paling cantik. Itu selalu prinsip saya. Berdoa seperti itu lebih aman. Kalau ada yang bertingkah, nggak ada yang selamat dari tingkahan orang, memang betul. Cewek-cewek itu yang nge-DM, yang nge-WA, tingkahnya macam-macam gitu loh. Tapi saya katakan sekali lagi, maaf, tidak ada kesempatan bagi Anda, sebab bagi saya tidak ada wanita yang paling saya cintai melainkan dia. Tapi biasanya Kak yang bisa buat hati tenang gitu kalau melihat kekhawatiran Kakak, biasanya kalau misalkan Pak Ustadz ngapain sih kayak biar gak khawatirannya tersembuhkan gitu Kak? Dia posesif loh orangnya. Setiap saat telepon, iya. Apa yang di mana dia tahu semuanya. Tapi saya menjaga kepercayaan dia itu penting. Apa yang saya lakukan tinggal aku di luar. Bahkan kadang kalau misalnya ini kenapa sih video call nggak diangkat-angkat? Aku lagi ceramah, diangkat. Lagi ceramah nih, lagi pembukaan ya. Diangkat. Ada ustadznya. Meskipun cuma diem aja, ini aku lagi ceramah gitu. Jadi itu pokoknya handphone tuh standby 1x24 jam. Kalau misalnya nggak diangkat telepon, aku telepon asistennya. Kenapa nggak diangkat teleponnya? Ngapain? Ustadz lagi di kamar mandi mbak. Oh, oke. Tapi pas Ustadz kan ngelihat Kakak Jen juga cantik nih, ada rasa posesif juga nggak mungkin? Oh sama. Posesifnya aku nggak dibolehin kerja, nggak Sama. boleh kemana-mana. Jadi Mau aman. keluar nih, enggak. Mau kesini enggak. Tunggu saya datang. Sama aku posesif juga. Saya nggak bakalan ngizinin istri keluar rumah tanpa saya. Itu salah satu bentuk penjagaan saya. Saya nggak mau karena ya Enggak coba bagaimanapun. cek HP aku kali aja ada DM. Enggak Siapa sih. tahu ada yang Kalau ke situ aku enggak. Artinya Kenapa? Coba dulu siapa Gak mau tahu. cari penyakit. enggak pernah ngecek handphone. Kalau dia ngecek handphone saya jangan ditanya. Setiap saya pulang dicek semua isi WA, isi DM, bahkan DM-nya nyangkut pemirsa. Jadi kalau ada DM masuk pasti masuk ke handphone dia. Jadi kalau dia nggak Aku setuju dia maksudnya aku blokir Oh, sendiri. tahu-tahu saya pikir ini kok blokir kemana ya, pikir oh ya sudahlah mesti yang diblokir. WA juga tiba-tiba hilang aja orangnya entah kemana. Oh ini itu sudah bukan rahasia saya. Jadi kalau sudah di handphone ini sudah ada apa-apanya, berarti sudah melalui proses verifikasi pemirsa. Verifikasi semua data hilang ya sudah. Kalau saya nggak masalah, yang penting dia senang, dia bahagia, tindakan bikin dia puas sudah. Gitu. Daripada ada masalah baru ya dia. Nah, Ustaz, balik lagi nih ke anak. Sekarang tuh anak usia berapa sih? Udah mulai dari sekolah belum sih Pak Ustaz? Kalau yang pertama udah sekolah, Kelas mau kelas 3. 3. Yang kedua TK ya. TK. Yang ketiga dan keempat karena kembar mau akan 5 bulan. Jadi keribetan 4 anak memang berasa ya. Apalagi prinsip saya tidak akan pernah meninggalkan anak tanpa ibunya. Kalau ibunya pergi, anak harus pergi. Bolos dari sekolahnya. Itu begitu. Saya nggak mau dia titipin sama orang. Dari dulu memang ada mbak, tapi ingat Pergi satu, pergi semua. anak itu bukan pekerjaannya mbak, tapi pekerjaan kamu. Mbak itu membantu. Saya tidak ingin pengasuhan anak kamu serahkan sama pembantu. You are a mother. Kamu adalah ibunya. Al-Madrasatul Ula, sekolahnya. Jadi mbak itu bukan tempat untuk mengasuh, tapi membantu kesibukan di kala kamu memang butuh bantuan. Makanya saya nggak mau pengasuhan anak pada orang lain. Tetap fokusnya sama dia.